Om Swastiastu, selamat malam pemirsa Bali TV. Kami menjumpai Anda, inilah Bali Post Talk pada kesempatan malam hari ini. Kami akan berbincang-bincang tentang karantina wilayah dalam suasana pandemi COVID-19 dan kaitannya dengan tata ruang Bali. Dan pemirsa Bali TV, tentu saja salah satu solusi yang bisa diterapkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah karantina wilayah. Bagaimana karantina wilayah dikaitkan dengan tata ruang Bali? Apa sebetulnya yang bisa dipelajari dari kasus COVID-19 ini dan bagaimana penerapannya di masa depan. Nah, untuk membahasnya kami akan berbincang-bincang dengan Profesor Dr. Insinyur Iputu Rumawan Salain MSI. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Teknik UNUD. Selamat malam, Om Swastiastu, Prof. Rajang Ungi, Iya, selamat malam. Apa kabar, Prof? Baik? Berkat doa restu. Ya, baik Prof, kami langsung ke pertanyaan pertama. Bali ini kan nggak luas, artinya sebagai pulau yang tidak begitu luas, ini terkait dengan pandemi COVID-19, ini kan memang sudah harus, mau tidak mau harus ada karantina. Nah ini dengan kondisi Bali yang tidak luas, perlukah kawasan karantina ini untuk Bali ke depan? Ya, ini yang betul-betul kita harus pikir secara jernih. Ya. Karena kalau kita lihat sekarang ini posisi Bali kan sudah ada di antara 7 provinsi terbesar yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Artinya Jakarta nomor 1 dan seterusnya. Dan setiap hari kita lihat tambahan jumlah yang terinfeksi ini meningkat sangat drastis dan sudah jumlahnya sampai ribuan. Jadi saya tidak bercerita yang meninggal dan yang sehat, cuman kita harus tahu bahwa setiap hari penularannya demikian cepat dan meluas karena kita tidak bisa melihat kalau itu dianggap sebagai musuh. Ini silent enemy yang kita hadapi. Nah, oleh karena itu kalau kita berbicara dalam hal ruang ini adalah yang ada batasnya. Yeah. Dia ada kisi-kisinya yang membatasi satu daerah atau wilayah yang lainnya. Bersyukurnya kita ada di sebuah wilayah kepulauan. Sehingga dengan demikian boleh saja kita sebut pembatasan penularan atau pencegahan penularan virus ini sebenarnya diuntungkan karena kita berada di sebuah kepulauan. Nah, dengan demikian pemikiran tata ruang atas dasar ruang wilayah pulau atau provinsi Bali, yang pertama kita sebut saja dia dengan karantina wilayah pulau. Yeah. Karena kita ketahui juga bahwa luas Pulau Bali ini kan tidak terlalu luas dibandingkan kawasan yang lain kita katakan. Dari utara ke selatan tidak lebih dari 70 kilo. Dari timur ke barat juga tidak lebih daripada sekitar 200 kilo. Sehingga dengan demikian rata-rata terjangkau ini, dengan demikian seluruh pulau yang kita di pantai ini harus bisa diamankan dari segi tata ruang. Yeah. Dengan demikian kita juga tidak ketahui permasalahan paparan virus ini berapa lama ke depan ini. Sehingga dengan demikian kita tidak bisa sebenarnya mengulur waktu dengan melihat situasi pulau yang ada di Bali ini. Sudah menurut pandangan saya segera harus diambil keputusan untuk menutup seluruh akses yang ke Pulau Bali ini baik dari udara, laut maupun darat. Ya, inilah yang mesti harus ditegaskan. Artinya dengan demikian yang boleh nanti lewat tentu ada kekhususan, seperti misalkan kepentingan dengan berkaitan dengan kebutuhan sandang. Yeah. Maksud saya pangan yang utama. Terus yang kemudian obat-obatan dan peralatan-peralatan lain. Jadi yang lainnya kita tahan dulu sampai dengan kondisi yang sudah kondisif. Baik, Prof. Kalau memang diperlukan, sebetulnya seperti apa sih kondisi atau area atau kawasan karantina yang memang diperlukan untuk Bali ke depan, Prof?
Artinya ini kan Ya, kalau jadi ada kalau kawasan yang pro kontra begitu ya, yang mungkin masyarakat merasa terganggu atau mungkin takut dengan karena ini ada berhubungan dengan penyakit begitu. ya, karena konsekuensi yang kita hadapi ini kan tidak ada kepastian, Hmm. tidak ada keyakinan yang bisa katakan memberikan jalan keluar, menyelamatkan ini masalahnya. Ya. Sehingga ketakutan ini yang kita khawatirkan agar tidak menjadi hantu di antara para penduduk kita. Nah, oleh karena itu model karantina kepulauan ini harus sudah tentu nanti ada seizin yang di atas ya, jadi dengan karena Iya. Republik ini dan yang lain-lainnya ada, harus kita pikirkan dengan sebaik mungkin. Katakan ada pro dan kontra, wajar itu. Iya. Tetapi tidak ada jalan yang terbaik untuk memutus dulu gitu loh. Hmm. Putus dulu hubungan Iya, ini iya, karena iya. manusia dan barang yang bergerak ini adalah pengantar. Nah, itu sebabnya, oleh karena itu saya tidak ada melihat pilihan yang lain kecuali kita kunci Pulau Bali ini dulu untuk berapa saat. Kemudian yang kedua, bisa kita pilih kunci yang kedua adalah antar kota kabupaten. Iya. Dan yang ketiga yang paling kecil, lokal yang sudah dilakukan, malah ini local genius di tingkat Banjar. Jadi kalau kita lihat sekarang aturannya mungkin tidak lihat di pusat dan yang di lain itu, tapi di Banjar kayak kemarin sudah ditutup. Iya. Artinya ditutup ini kan tidak lockdown begitu ya. Jadi masih ada keleluasaan begitu, seperti yang di Sanur dilakukan sekarang, semua adat turun melakukan itu, mengadakan screening lah, yang tidak perlu jangan keluar rumah itu karena memang disadari benar. Baik. Prof, Ya, sekarang jadi ini kan inilah yang harus kita ya. ya. Silakan dilanjut Prof kalau mungkin masih ada. Ya, itu sebabnya, oleh karena itu mestinya kalau pandangan saya misalkan kayak kemarin ada yang datang dari mana, misalkan luar pulau atau luar negeri, itu dikarantina, saya kira tepat ininya baik. perlakuannya. Baik, Itu sekarang tidak, ini kan mohon maaf, tanpa mengurangi pejuang-pejuang devisa dan yang lain-lainnya yang pulang melalui nama label TNI, selain diperiksa tentu juga bagus sekali kalau bisa dikarantina dulu sebelum Iya. dibawa ke rumah langsung ke masing-masing gitu. Iya, Prof, sekarang ini kan akhirnya untuk kawasan karantina ini beralih ke hotel begitu ya. Ini bagaimana ini? Iya, Kan iya. sekarang kondisi pariwisata kita juga lagi lesu, kemudian banyak hotel tutup, kemudian ada alternatif, ini hotel yang tidak berfungsi untuk sementara waktu ini dijadikan kawasan karantina sementara. Nah, menurut Prof seperti apa? Ya, saya kira ini adalah salah satu pemikiran terobosan. Mudah-mudahan sampai tidak terjadi ya. Artinya kalau yang terpapar, terinfeksi, yang perlu dirawat itu kekurangan kamar di rumah sakit. Karena kan ada lagi jenis-jenis penyakit lain, bahkan ini agak khusus, artinya isolasinya tidak boleh dengan yang lain, penyakit yang menular yang lain. Iya. Nah, sehingga dengan demikian pilihannya adalah menggunakan hotel. Tetapi di dalam mindset orang itu kalau sudah ruangan yang pernah dimasuki orang itu tercemar, berarti kan mereka takut. Iya, iya, iya. Ini masalahnya adalah ada takut, kecuali ada desinfektan yang membuktikan bahwa memang tidak akan memberikan penularan. Namun upaya dalam pengisian ini saya kira tepat sekali kalau BUMN, misalkan Pak Menteri Erick Thohir memberikan perintah surat kepada hotel-hotel BUMN yang menjadi pelopor. Dan itu di samping kosong, bekerjanya masih bisa bekerja, bisa dibayar dengan setengah harga misalkan, dan seterusnya. Jadi running dia. Sehingga dengan demikian ini ide yang baik kalau memang keadaan tidak memungkinkan. Karena kita tidak mungkin seperti di Cina membuat bangunan, atau di Batam kayak kemarin ini di Indonesia dalam 2 minggu sudah bisa membangun rumah sakit darurat. Ini kan cost lagi. Iya. Baik. Jadi ini kan ide yang baik itu menurut saya bisa iya. dilakukan, dan bahkan nanti setelah itu bisa ditiru oleh hotel-hotel swasta lainnya. Sekarang ini perlu perjuang lah kita dari teman-teman kita. Baik, Prof, kalau kita belajar dari situasi sekarang, ini kemudian bagaimana pemetaan tata ruang Bali ini belajar dari situasi yang serba tidak menentu seperti pandemi COVID-19 sekarang ini, Prof? Maksudnya itu belajar dari keadaan sekarang? Iya, artinya untuk pemetaan tata ruang Bali ke depan.
tindakan yang perlu kita lakukan. Itu yang pertama ya. Hubungannya dengan tata ruang itu yang harus dilakukan adalah kita wajib membatasi kepadatan suatu wilayah. Ini pelajaran yang benar sekarang, yang sudah kita hadapi sekarang ini. Kan sering kita tidak ketat di dalam pembangunan sehingga ada daerah-daerah atau wilayah-wilayah tertentu yang kepadatannya melampaui standar nasional ataupun dunia, gitu katakan begitu. Nah, oleh karena itu kita perlu membatasi kepadatan suatu wilayah. Dengan kata lain, perlu ada penyebaran pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Pulau Bali. Artinya Bali Timur, Bali Utara, Bali Barat, dan lain-lainnya. Ini harus dilakukan pemerataan yang sekarang ulang, harus dirancang ulang. Yang kedua adalah melakukan review terhadap pola dan struktur tata ruang. Ini yang ada ini kan warisan, terus-menerus itu saja dikembangkan, sehingga jelas sudah terkonsentrasi. Sementara ini kan kutubnya antara Bali Utara dan Bali Selatan. Padahal permasalahan seluruh Bali kita lakukan, apalagi kalau kita lihat pemanfaatan lahan budidaya dan non budidaya. Itu hampir setengahnya tergunakan oleh yang non budidaya gitu loh. Jadi banyak sekali yang terguna, apalagi kalau ditambah dengan hutan kita yang 30% belum terpenuhi. Berarti kan sedikit sekali wilayah Pulau Bali yang bisa kita kembangkan untuk membangun pembangunan ke depan. Itu sebabnya sepertinya kita tidak ada keberanian untuk keluar dari pariwisata. Karena pariwisata sepertinya uang sedikit, pendapatannya banyak dapatnya tanpa risiko kecil. Tapi ketika seperti ini risikonya kan luar biasa. Dan ini Menteri Pariwisata sudah menyampaikan 2 tahun lagi baru bisa pulih pemulihannya. Nah, kenapa nggak kita perkuat dari dulu nih pertanian kita dengan pengetahuan dan teknologi yang kekinian, ditambah dengan kelokalan yang kita miliki. Kalau untuk dengan kondisi yang seperti itu, kemudian menurut Prof sendiri seperti apa sih model karantina wilayah yang ideal untuk Bali? Belajar dari kedepannya untuk belajar dari kondisi sekarang pandemi COVID-19 ini seperti apa, Prof? Ya, itu yang seperti saya katakan tadi itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama kita kunci pulau ini seluruhnya, yang karantina wilayah Pulau Bali. Yang kedua karantinanya per kota kabupaten. Yang ketiga tentu lebih kecil lagi sifatnya perbanjar. Nah, ini yang perlu kita lakukan sehingga kerjasama ini harus dipahami untuk menyelamatkan generasi berikut gitu. Baik, tadi sudah dijelaskan berarti ya. Ini terakhir Prof, ini kan kondisi ekonomi kita kan saat ini memang kurang menguntungkan begitu ya. Artinya pergerakan atau pertumbuhan ekonomi pasca nanti pandemi COVID-19 ini juga belum kita tahu, apalagi sekarang ini saat pandemi COVID-19. Nah, ini kalau dikaitkan dengan tata ruang Bali saat ini, kemudian apa yang bisa Prof sampaikan? Ya, kita pasti, saya tidak ahli di bidang ekonomi, tapi kita melihat bahwa kalau kaitkan dengan tata ruangan, bahwa ekonomi Bali adalah dia ada ketergantungan. Jadi ketergantungan ruang ini adalah tidak hanya ruang di dalam provinsi, tetapi antar pulau. Nah, oleh karena itu kita akan ketahui bahwa di tingkat regional ekonominya pasti akan terjadi penurunan keras. Buah mungkin tidak banyak bisa laku di hotel-hotel karena wisatawan tidak datang. Begitu juga ikan. Begitu juga yang lain-lainnya pasti menurun ininya pendapatan masyarakat. Mengurangi perjalanan pergerakan orang juga, mengurangi pekerja seharian dan lain-lainnya. Dan ekspor pasti sudah melemah. Nah, oleh karena itu yang masih bisa terus dibutuhkan adalah kebutuhan pangan hasil pertanian lokal yang kian meningkat. Artinya tata ruang kita lebih banyak untuk ruang terbuka, untuk sektor pertanian, artinya tidak concernnya hanya ke pariwisata begitu ya kesimpulannya ya, Prof? Ya, kita lihat ketika pertanian akan menjadi mempunyai prospek di depan, karena sekarang kesulitan mungkin nanti dalam 1-3 bulan ke depan kita belum siap ke arah situ. Jadi
beras sengelah, ubi sengelah nanti begitu loh artinya. Baik, ya. Kalaupun ada menjadi mahal. Ya, baik Prof. Inilah, jadi saya tidak tahu kesiapan provinsi di dalam ini menyiapkan persediaan konsumsi bagi masyarakat kita seluruhnya. Iya, baik, mudah-mudahan ini kondisi saat ini cepat berlalu ya Prof ya, dan ya itu tadi apa yang disampaikan oleh Prof ini juga menjadi satu bentuk dasar untuk kebijakan selanjutnya ini terkait dengan tata ruang wilayah khususnya di Bali. Baik, terima kasih Prof. Profesor Dr. Insinyur Iputu Rumawan Salayan MSI sudah berbincang-bincang bersama kami. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Udayana. Sehat selalu ya Prof. Dan pemirsa, kami akhiri Bali Post Talk pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.